Ini mic-nya udah ready nggak sih? Udah. Yo Monovers, balik lagi bersama gue Alvin Adi Putra di channel Monovian, channel yang membahas tentang fakta, family, and fun. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Yup, betul sekali, lagi-lagi tentang corona. Membahas isu tentang corona ini nggak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena setiap lekukan-lekukannya itu pasti ada story baru. Salah satunya adalah New Normal Life. Secara harfiah berarti kehidupan normal yang baru. Di sini kita akan dihadapkan dengan beberapa peraturan-peraturan yang sangat ketat, yang mana kita harus menjaga atau mematuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa sih New Normal Life itu sebenarnya? Dan kenapa sih pemerintah seakan terburu-buru dalam mengambil tindakan untuk menerapkan New Normal Life ini untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi COVID-19 ini sebenarnya udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka dari itu mengapa penting bagi kita untuk menerapkan New Normal Life ini? Jadi logikanya gini guys, wabah COVID-19 ini nggak akan pernah selesai. Hingga ditemukannya vaksin untuk mencegah COVID-19 ini tertular lagi. Nah, vaksin ini sendiri masih dalam proses penyempurnaan oleh para peneliti dan para pakar yang katanya mungkin bakal selesai di tahun 2021 atau bahkan lebih. Kita nggak tahu kapan vaksin ini bakal selesai prosesnya. Karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk bertahan dalam situasi seperti ini dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, guys. Nah, maka dari itu kenapa New Normal Life ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu cara untuk dapat hidup damai bersama Corona. Kata damai di sini bukan berarti kita bisa melakukan sesuka kita. Bukan berarti kita harus mengatakan, "Hai Corona, kita damai yuk. Gue mau damai sama kalian, kalian juga harus damai bersama saya." Enggak seperti itu. Kata damai di sini berarti kita harus menjalankan protokol kesehatan. Sebetul-betul menjalankan. Bukan hanya wacana untuk menjalankannya, tapi dipraktekkan, direalisasikan dalam kehidupan kita. Di new normal ini bukan berarti kita bebas untuk menjalankan kehidupan kita secara normal pada biasanya, tapi di sini kita dituntut dengan sangat keras untuk menjalankan protokol kesehatan agar COVID ini nggak menyebar secara luas lagi. Dari semua peraturan-peraturan protokol kesehatan, pokoknya yang paling penting untuk kita jalankan adalah pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, social distancing, dan juga PHBS atau pola hidup bersih sehat. Cukup 4 aturan ini kita penuhi, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sudah bersumbangsi kepada negara dalam melawan COVID-19 ini. Jadi jika setiap satu orang yang menjalankan protokol kesehatan, maka mereka telah menyelamatkan ribuan nyawa. Jadi jika ada ribuan orang yang menjalankannya, bayangkan, itu ada puluhan, ratusan ribu nyawa yang bakal terselamatkan. Tapi kita nggak bisa pungkiri, setiap keputusan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Jadi sebenarnya 4 kriteria itu adalah sudah termasuk dalam new normal. Jadi ketika Anda menjalankan keempat dari protokol kesehatan itu, Anda secara otomatis sudah menjalankan new normal. Sebagai contoh lain, mungkin bagi para pengusaha-pengusaha di warung makan atau restoran, yang sebelumnya warungnya itu antar meja itu nggak ada sekat, nggak ada perantara. Jadi di new normal ini mungkin bisa ditaruh atau diletakkan semacam sekat-sekat plastik untuk memisahkan antara pengunjung satu dengan pengunjung yang satunya lagi. Nah, jadi ketika Anda menempatkan sekat-sekat plastik itu, Anda sudah menerapkan protokol kesehatan dan secara otomatis itu sudah termasuk dalam New Normal Life. Nah, jadi sebenarnya New Normal Life ini sudah kita pelajari dalam 3 bulan kebelakang ini. Nah, dari sejak Corona masuk di Indonesia dan berbagai protokol kesehatan sudah dihimbau kepada masyarakat untuk dilakukan, sebenarnya kita sudah diajarkan untuk melaksanakan new normal atau kehidupan normal yang baru. Nah, jadi buat masyarakat, buat teman-teman sekalian, gak usah kaget dengan adanya berita atau narasi-narasi tentang new normal ini, karena sebenarnya new normal ini adalah hal yang sama yang kita lakukan di masa sekarang ini. Hanya saja pada new normal life nanti, new normal life system nanti akan diimplementasikan kepada masyarakat, itu akan lebih ketat
Karena gini, ketika new normal sudah dilaksanakan, yang pertama yang harus bekerja keras adalah nakes, terutama tuh nakes atau tenaga kesehatan. Kerjaan para nakes ini akan berkali-kali lipat beratnya karena mereka akan dihadapkan dengan fakta bahwa orang-orang itu sudah nggak di rumah lagi. Mereka sudah menjalankan kehidupan mereka seperti sebelumnya dengan protokol kesehatan. Yang kedua, mungkin bagi para pelajar, mahasiswa, anak SD, SMP, SMA, dan tingkat universitas ini, imun mereka ini harus lebih dijaga. Buat para orang tua di rumah, mungkin bisa dijaga anak-anaknya, diberi tambahan-tambahan nutrisi makanan yang bergizi agar imun mereka itu bisa kuat, bisa menangkal virus corona. Nah, di sini semua sudah termasuk dalam new normal. Yang mana sebelumnya pola makan kita itu nggak teratur, pola makan kita itu nggak sehat, sering makan goreng-gorengan di luar atau sering makan makanan yang kurang bergizi. Nah, di new normal life ini kita dituntut untuk menjalankan pola hidup bersih yang sehat. Jadi new normal itu sebenarnya bukan hal yang baru, itu hanya saja semacam himbauan tersirat untuk lebih memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Nah, kenapa sih kita nggak lanjutkan saja PSBB atau social distancing, stay di rumah aja gitu? Kita belajar dari yang sudah-sudah, ketika diterapkan PSBB, apakah semua orang tinggal di rumah? Mungkin enggak ya. Ada beberapa yang stay di rumah, ada juga yang tetap ngeyel. Dan mungkin beberapa memang harus terpaksa untuk mencari nafkah di luar. Nah, enggak semua itu kita bisa himbau untuk tinggal di rumah, karena semua memiliki alasan tersendiri, alasan mereka masing-masing. Maka dari itu kenapa new normal ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu cara yang bakal diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi di tengah masa pandemi ini. Jadi untuk keluar dari krisis ekonomi ini, kita harus tetap menjalankan roda ekonomi, tapi nggak mungkin kita menjalankannya dengan hanya tinggal di rumah aja. Dengan new normal ini, kita bakal bisa menghidupkan kembali ekonomi, bisa mengembalikan mobilitas penduduk, sehingga ekonomi dapat berjalan kembali, tapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jadi pada intinya gini, mau dia PSBB, social distancing, karantina mandiri, isolasi mandiri, apapun itu, kalau bukan dari masyarakatnya yang sadar dan mengindahkan protokol kesehatan, kalau bukan karena masyarakatnya sendiri dan pemerintah yang ketat dalam bentuk aturan, itu semua bakal sia-sia. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo juga mengunjungi salah satu mal di Bekasi dalam rangka untuk melihat kesiapan new normal itu. Padahal itu Presiden hanya mengunjungi saja loh, tapi beritanya digoreng habis lagi sama media. Jadi gini guys, kita jangan mudah dan adu domba oleh media-media mainstream ataupun anti mainstream dengan berita-berita yang mereka buat, narasi-narasi yang mereka buat. Jadi untuk menghindari itu semua terjadi, ada baiknya kita membaca isi berita secara keseluruhan. Jangan hanya melihat dari cover, judul, atau main timnya. Karena kadang judul itu nggak sesuai dengan isinya. Kadang judul itu hanya untuk menarik perhatian pembaca, sedangkan isinya itu sebenarnya biasa aja. Nggak seperti yang diberitakan seperti pada judul. Nah, itu tadi informasi dasar mengenai new normal life. Menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah perlu new normal life ini kita implementasikan atau enggak? Jika teman-teman punya pendapat sendiri tentang new normal life, setuju, tidak setuju, pro dan kontra, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga tombol like di video ini, share ke teman-teman kalian, serta subscribe channel YouTube Monopian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku ada upload video yang baru. Follow juga Instagram aku, caranya gampang banget, cuma alvinadiputra.id aja. Sampai jumpa di next video. Jadi ini normal life itu kehidupan yang normal dan baru. Ya gitu dah, ini normal. Pokoknya kalian itu new normal lah. Jangan, gue ngomong apa sih?